Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Poci Podcast Kelas Ci Inspiratif. Perkenalkan, nama saya Rizka Alina Utami sebagai moderator. Dan di sebelah saya ada Mbak Dela. Halo Sobat Poci. Di sebelah Mbak Dela ada Mbak Aurel. Halo Sobat Poci. Di sebelah Mbak Aurel ada Mbak Nada. Halo Sobat Poci. Jadi, gimana nih kabarnya teman-teman semua nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau Mbak Nada gimana nih kabarnya selama bulan Ramadan nih? Alhamdulillah sih baik-baik aja ya, walaupun kita tetap puasa, kita harus tetap semangat. Oke, kalau Mbak Aurel nih gimana nih? Ya, sejauh ini masih baik aja sih ya. Oh iya. Tadi kabarnya ada sakit perut gitu ya? Iya. Tapi tidak menghalangi video kita pada hari ini. Iya. Kalau Mbak Dela gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja sejauh ini. Alhamdulillah. Ya udah, kita langsung aja kepada intinya. Jadi podcast kali ini bertemakan mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Nah, tanpa membuang-buang waktu, langsung aja nih kita ke materinya. Jadi yang pertama, Mbak Nada nih, kita mau tanya, kira-kira menurut Mbak Nada gimana sih konsep dari mendengarkan itu menurut Mbak Nada? Oke, mendengarkan itu adalah proses penerimaan dan pemahaman informasi yang disampaikan melalui suara. Proses ini melibatkan kemampuan untuk fokus pada pembicara dan memahami pesan yang disampaikan. Menyimak bukan sekedar kata-kata, namun juga memahami emosi, maksud, dan nuansa tersendiri dalam bahasa seseorang. Nah, ketika seseorang benar-benar mendengarkan, menciptakan landasan saling pengertian, mengurangi kesalahpahaman juga kan jadinya, dan memungkinkan komunikasi yang lebih efektif. Nah, di dalam proses mendengarkan ini, di saat mendengarkan, penting tuh untuk kita fokus sepenuhnya kepada pembicara, karena juga untuk dapat menghindari gangguan-gangguan dan mengaktifkan empati. Terkadang mendengarkan itu melibatkan pembicaraan yang menggunakan bahasa tubuh yang tidak bisa diungkapkan secara nonverbal gitu. Mendengar tuh bukan sekedar menerima informasi, namun juga mencakup kemampuan mengevaluasi, menganalisis, dan merespon secara bermakna terhadap apa yang kita dengar. Nah, ada pun nih perbedaan antara mendengarkan secara aktif dan secara pasif itu. Kalau kita mendengarkan secara aktif itu, kita memerlukan kemauan untuk benar-benar fokus pada pembicara, juga melakukan kontak mata dan menunjukkan ketertarikan dengan pembahasan yang sedang dibicarakannya. Kemudian juga melakukan umpan balik atau memberikan respon. Sedangkan kalau mendengarkan secara pasif itu, kita tuh tidak seutuhnya tuh memberikan perhatian kepada si pembicara. Kita tuh kadang kurang menghargai dia lah. Jadi di dalam komunikasi itu kurang berjalan dengan baik. Menurut saya sih begitu mengenai tentang mendengarkan Mbak Dinda. Rupanya mendengarkan ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita sehari-hari ya Mbak Nada ya? Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Nada. Oke, kita lanjut ke Mbak Dela nih. Mbak Dela, gimana nih pendapat Mbak Dela tentang tujuan dari mendengarkan? Nah, di sini tujuan mendengarkan ini ada 3 macam nih. Yang pertama itu memahami perspektif orang lain. Mendengarkan dengan tujuan memahami sudut pandang orang lain merupakan keterampilan komunikasi yang penting. Orang yang mendengarkan berusaha melakukan lebih dari sekedar mendengarkan kata-katanya, tapi mereka juga berusaha memahami pikiran, perasaan, dan pandangan dunia yang mendasari komunikasi tersebut. Tujuan ini berfokus pada empati dan pengertian, membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan meminimalkan kesalahpahaman. Yang kedua itu ada membangun hubungan yang kuat. Mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat antar manusia. Salah satu tujuan mendengarkan adalah untuk meletakkan dasar bagi komunikasi yang sehat. Ketika seseorang mendengarkan dengan penuh perhatian, hal itu menunjukkan rasa hormat terhadap pembicara dan ketertarikan kita terhadap apa yang dibahas oleh
pembicara tersebut. Oleh karena itu, mendengarkan membantu membangun ikatan interpersonal antara manusia. Nah, yang ketiga itu ada memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik. Memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik ini melalui mendengarkan yang efektif melibatkan beberapa langkah dan pendekatan. Itu kita bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada pihak yang berkonflik untuk memahami perspektif dan kebutuhan mereka dengan baik. Nah, selanjutnya itu kita bisa ajukan pertanyaan terbuka nih untuk memperoleh pemahaman kita tentang apa masalah dari pembicara tersebut atau konflik yang dialami oleh pembicara. Nah, yang terakhir itu kita bisa ajukan pertanyaan terbuka nih untuk memperoleh pemahaman yang lebih dan dalam tentang akar masalah atau sumber konflik tersebut. Dan yang terakhir itu tunjukkan empati terhadap perasaan dan pandangan kedua belah pihak untuk membangun pengertian dan kepercayaan. Oke. Berarti mendengarkan ini sangat banyak tujuannya ya untuk kehidupan kita, Mbak Della. Terima kasih ya, Mbak Della. Ya, sekarang kita lanjut ke Mbak Aurel. Jadi Mbak Aurel, gimana nih pendapat Mbak Aurel tentang apa-apa saja sih komponen di dalam mendengarkan itu? Oke. Nah, jadi ada 4 komponen nih yang dalam mendengarkan efektif. Yang pertama, empati. Empati ini merupakan salah satu komponen mendengarkan yang efektif dan sangat penting. Ini melibatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, dan perspektif orang lain. Dalam konteks mendengarkan, empati memungkinkan seseorang untuk yang pertama, mengerti dengan lebih dalam, yang kedua, menunjukkan keterlibatan, yang ketiga, membangun hubungan yang kuat, yang keempat, menghindari miskomunikasi, dan yang kelima, menyediakan dukungan emosional. Komponen yang kedua yaitu perhatian penuh atau mindfulness. Yang pertama, fokus utama pada pembicara. Yang kedua, mengurangi gangguan. Yang ketiga, membangun koneksi emosional. Lalu komponen yang ketiga yaitu pemahaman tanpa prasangka. Pemahaman tanpa prasangka ini tentang mendengarkan tanpa menilai atau menghakimi pembicara berdasarkan prasangka atau stereotip yang mungkin dimiliki oleh pendengar. Dan komponen yang keempat itu refleksi dan penegasan. Refleksi dan penegasan ini merupakan 2 aspek penting dalam mendengarkan. Yang pertama, refleksi. Refleksi ini melibatkan mengulang kembali atau merangkum apa yang telah dikatakan oleh pembicara dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Refleksi membantu memastikan pemahaman yang benar dari apa yang disampaikan oleh pembicara dan memberikan kesempatan bagi pembicara untuk mengoreksi atau memberikan klarifikasi. Yang kedua itu penegasan. Penegasan ini melibatkan memberikan umpan balik positif atau mengkonfirmasi pemahaman Anda terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Nah, yang kedua itu penegasan. Penegasan ini melibatkan memberikan umpan balik atau feedback positif atau mengkonfirmasi pemahaman Anda terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Nah, jadi penegasan ini membantu memperkuat hubungan antara pembicara dan pendengar serta meningkatkan rasa dihargai dan didengar. Nah, contohnya nih kayak Mbak Dinda ngomong ke Mbak Della. Hari ini aku berhasil nih mengerjakan proyek tersebut. Jadi Mbak Della memberikan respon atau timbal balik ke Mbak Dinda. Oh, bagus banget. Kamu berarti sudah mencapai hasil yang kamu buat hari ini. Oke, gitu, Pak. Oke, jadi segitu aja dari saya. Oh, gitu. Rupanya komponen-komponen dalam mendengarkan ini sangat banyak sekali rupanya dan sangat penting sekali dan sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari rupanya ya, Mbak Aurel. Terima kasih Mbak Aurel. Oke, balik lagi nih kita ke Mbak Nada. Mbak Nada, jadi apa sih hambatan di dalam mendengarkan itu menurut Mbak Nada? Oh ya,
Nah, hambatan dari mendengarkan ini ada 3. Yang pertama yaitu gangguan internal dan eksternal. Kalau gangguan dari internal itu seperti kita adanya kesibukan, misalnya kita lagi pembicara itu lagi ngobrol sama kita, tapi kitanya lagi ngemas barang itu, entah masukin Main barang-barang HP ke dalam gitu ya. tas atau main HP. Akhirnya itu tuh menjadi salah satu hambatan dari internalnya. Yang kedua itu juga ada gangguan dari eksternal. Kalau gangguan eksternal tuh kita lagi ngomong, tiba-tiba ada nih motor yang lalu lalang atau suara-suara yang bising, itu kan juga Kenapa menjadi racing gitu ya? hambatan. Iya. Ya, yang kedua itu yakni kurangnya kesadaran diri nih. Kesadaran diri yang terjadi ini merupakan hambatan yang besar di dalam mendengarkan. Ketika seseorang tidak sadar akan pikirannya, perasaan, atau reaksi mereka sendiri, mereka juga cenderung kurang dapat memahami dan menghargai perspektif orang lain karena mereka merasa mereka lah yang paling benar. Itu banyak Jadi mereka sekali nggak mau dengerin orang terjadi. lain. Nah, yang ketiga itu adalah kebiasaan merespon sebelum mendengar dan dengan sempurna. Ibaratnya orang tuh belum selesai lagi bicara, tapi kita udah langsung potong aja nih pembicaraannya. Beda lagi nih kalau kita di dalam lomba, misalnya cerdas cermat, ketika si pembawa acaranya tuh atau pembaca soalnya tuh memberikan soal, kan boleh tuh untuk siapa yang bisa cepat itu dia boleh duluan jawab Iya, gitu, walaupun sebenarnya. soalnya belum habis gitu kan. Tapi kalau untuk di dalam komunikasi itu tidak baik ya kalau untuk Sangat tidak memotong. sopan ya. Betul sekali, nggak bagus lah kalau mau memotong pembicaraan orang lain. Mungkin itulah hambatan dari mendengarkan ini, Mbak Dinda. Oke, dari penjelasan Mbak Nada tadi banyak sekali yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya, seperti kayak pemotong pembicaraan, kebisingan kita lagi entah lagi curhat-curhat sedih, tiba-tiba ada knalpot racing di luar ya. Itulah tuh. Oke, terima kasih ya Mbak Nada. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita tanya lagi nih pendapat Mbak Dela. Jadi Mbak Dela kan di dalam mendengarkan ini pasti punya teknik-teknik gitu kan Mbak Dela. Jadi apa-apa aja sih teknik-teknik dalam mendengarkan ini? Nah, teknik mendengarkan yang efektif ini ada 4 macam. Itu yang pertama, menunjukkan minat dan perhatian. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh kepada pembicara dan menunjukkan minat pada apa yang mereka katakan. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kontak mata, menganggukkan kepala, dan mengungkapkan reaksi verbal yang sesuai. Kayak sekarang nih ya. Betul. Lagi baru ya Betul. kan? Iya. Oke. Yang kedua itu menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Bahasa tubuh dapat membantu memperkuat kesan bahwa pendengar benar-benar mendengarkan dan peduli. Ini termasuk posisi tubuh yang menghadap ke arah pembicara, sikap yang terbuka, dan ekspresi wajah yang mendukung. Seperti sekarang kita nih, kita hadap-hadapan. Iya kan? Bahasa tubuh yang positif seperti senyuman, anggukan kepala, dan sikap tubuh yang terbuka dapat membantu memperkuat pesan bahwa pendengar benar-benar mendengarkan dan peduli terhadap pembicara. Dan yang ketiga itu mempertahankan kontak mata. Kontak mata adalah cara yang kuat untuk menunjukkan bahwa pendengar benar-benar terlibat dalam percakapan dan menghargai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Dan yang terakhir itu bertanya secara efektif, pertanyaan yang relevan dan membantu untuk memperdalam pemahaman pendengar tentang topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara ini nih. Serta untuk menunjukkan minat dan dukungan pendengar terhadap pembicara. Kalau menurut saya itu aja sih Mbak Dinda. Nah, dari penjelasan Mbak Dela tadi, kita tanpa sadar tuh dalam sehari-hari melakukan kontak fisik, Kontak mata. ya kan. Kita tuh sebagai orang yang sedang bercerita tuh pasti sangat merasa dihargai gitu Iya, karena betul. tadi. Oke, terima kasih ya Mbak Dela. Sama-sama. Baik, kita jumpa lagi sama Mbak Aurel. Jadi kita mau tanya pendapat Mbak Aurel nih. Jadi kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan tuh untuk melatih kemampuan kita dalam mendengarkan, Mbak Aurel? Nah, jadi ada 3 yang perlu kita lakukan dalam berlatih mendengarkan. Yang pertama, berlatih mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan penting yang memainkan peran penting
dalam komunikasi yang efektif dan keterlibatan dengan orang lain. Keterampilan ini melibatkan fokus penuh pada memahami dan merespon pesan pembicara. Keterampilan mendengarkan secara aktif dalam komunikasi interpersonal ternyata tidak hanya memperlancar komunikasi, tetapi juga memberi efek yang positif terhadap hubungan di dalamnya. Bahkan keterampilan ini dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari maupun berbagai kepentingan, misalnya dalam bisnis, pendidikan, agama, politik, maupun lainnya. Keterampilan mendengarkan secara aktif menjadi kunci dalam komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif hanya dapat terjadi secara dua arah karena komunikasi itu bersifat transaksional. Dengan kata lain, komunikasi seperti ini dapat berkembang jika dua belah pihak dalam komunikasi dapat saling memberi umpan balik satu kepada yang lainnya. Keterampilan secara aktif tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Sama seperti keterampilan lain dalam berkomunikasi seperti berbicara, menulis, ataupun membaca, dan keterampilan lainnya. Adapun yang harus diperhatikan dalam mendengarkan secara aktif adalah kesiapan fisik dan mental dalam kegiatan komunikasi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pola mendengarkan yang perlu diperbaiki. Nah, dalam menciptakan komunikasi yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang baru yang kita kenal maupun pihak dalam dunia kerja. Menciptakan suasana komunikasi tentunya sangat penting agar kedua pihak merasa sangat nyaman saat berpendapat. Yang pertama yaitu tidak memotong pembicaraan seseorang dalam berkomunikasi. Komunikasi dapat terjadi dengan tidak memotong pembicaraan seseorang. Tidak ada seorang pun yang merasa senang ketika mereka masih berbicara, namun orang lain mencoba memotongnya. Bukan hanya bersikap tidak sopan, namun sikap tersebut juga menandakan bahwa Anda tidak dapat membangun komunikasi dengan baik. Sikap seperti ini bisa menimbulkan anggapan negatif orang lain kepada kita. Bahkan dikhawatirkan orang lain malas untuk memberikan tanggapan. Yang kedua, menguasai materi. Pastikan terlebih dahulu bahwa kita menguasai materi yang ingin dibicarakan, sehingga terjadi kesinambungan antara kita dan lawan bicara. Komunikasi akan berjalan dengan lancar jika kita bisa memahami topik pembicaraan dan membangun respon yang baik. Selain itu, juga penguasaan materi juga penting karena kita mencoba untuk mengutarakan pendapat. Jangan sampai pertanyaan atau tanggapan yang kita berikan terhadap lawan berada di luar konteks. Yang ketiga yaitu memperhatikan gaya bicara. Komunikasi dapat terjadi jika kita memperhatikan gaya bicara bahasa. Hal ini terbilang cukup penting karena kita harus memperhatikan gaya bahasa lalu menyesuaikan dengan siapa lawan bicara saat itu. Ada saatnya kita perlu menggunakan gaya bahasa formal jika berbicara dengan atasan atau rekan kerja yang usianya lebih tua. Jika tidak, kita juga nggak apa-apa menggunakan bahasa informal kepada teman, keluarga, dan kerja ataupun pasangan yang seusia atau setara dengan kita. Latihan yang ketiga yaitu menerima umpan balik. Umpan balik ini merupakan suatu tanggapan yang sangat berpengaruh pada kelanjutan komunikasi tersebut. Umpan balik dapat berbentuk verbal seperti menegaskan pertanyaan, bertanya, mengulangi pertanyaan, ataupun dalam bentuk nonverbal. Misalnya contohnya dalam bentuk nonverbal seperti menganggukkan kepala, gestur badan. Umpan balik dapat berbentuk verbal seperti menegaskan, bertanya, dan mengulangi pernyataan. Sedangkan dalam bentuk nonverbal, misalnya menganggukkan kepala, gestur badan, dan lain sebagainya. Jadi begitu cara kita melatih bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang efektif.
Oke, ternyata banyak sekali yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, apalagi mendengarkan. Jadi biar lawan bicara pun merasa dihargai gitu kan. Iya, Seperti benar, tadi disebutkan memposisikan pembicaraan itu dengan usianya, Ya. seperti sama atasan, sama rekan kerja, sama orang tua, ataupun sama yang setara sama kita gitu. Terima kasih Mbak Aurel. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan di dalam podcast ini, mohon dimaafkan. Nah, dari semua pendapat dari teman-teman ini, saya dapat menyimpulkan bahwa mendengarkan secara efektif ini sangat berguna sekali. Di dalam mendengarkan juga terdapat tujuan, komponen, hambatan, teknik, dan latihan yang harus dilakukan bila ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan yang efektif terhadap lawan bicara di dalam komunikasi. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan di dalam podcast ini. Nantikan podcast selanjutnya di Podcast Kelas Ci Inspiratif. Terima kasih.